الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Yesus saja kalian begitu merendahkan dia, begitu loh. Kalian tidak bisa milah-milah antara Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia. Itu. Dia dalam rupa manusia itu dia betul-betul jadi manusia. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Begitupun umat Kristen tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya keselamatan ya dari dirinya. Kalau kerja makan itu naluri. Binatang aja cari makan kok. Jadi bukan soal makan minumnya, tapi soal keselamatan. Keselamatan jiwa itu hanya dari Tuhan, bukan usaha manusia. Karena kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang kotor juga gitu. Kadang-kadang dia bisa baik, nanti kadang-kadang dia melanggar. Itu jadi kesalahan manusia itu seperti kain kotor, itu Alkitab mengatakan itu. Sehingga manusia tidak mungkin layak di hadapan Tuhan dengan usahanya sendiri. Itu. Tetapi oleh Tuhan di dalam kekristenan, Tuhan sendiri hadirkan Roh Kudus untuk menuntun orang Kristen supaya melakukan yang benar. Ya, melakukan kebenaran gitu. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Begitu. Jadi bedanya Islam dan Kristen di situ. Tuhannya turut terlibat dalam kehidupan manusia. Tuhan menolong manusia. Makanya melalui Trinitas itulah. Trinitas itu pertama Bapa Pencipta sebagai Bapa, Allah Pencipta sebagai Bapa, Roh Kudus itu jadi Roh, Firman itu dari menjadi Yesus. Nah, Roh itulah yang menuntun orang Kristen sekarang. Kalau Yesus penebusan sudah selesai, sekarang yang bekerja Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen supaya mereka menuntun kepada kebenaran. Begitu loh. Oke. Jelas ya? Oke, kayak gini Pak Martin. Saya tidak membawa dikit Pak, dikit 1 menit. Yang merendahkan Tuhan atau Tuhannya Bapak itu Bapak sendiri. Karena manusia Anda anggap Tuhan. Yang kami katakan tadi itu sesuai data di Bible. Mama, nenek. Ya Yesus menyusu karena dia manusia, wajar dia menyusu. Ya, wajar dia dilahirkan. Yang dihinakan itu ya Anda sendiri yang menghinakan, Pak. Ya, karena jelas di Bible tersendiri tertulis bahwa Allah itu bukan manusia. Tapi kau ingin memaksakan manusia itu menjadi Allah atau menjadi Tuhan. Kamu akan ketabrak dengan isi-isi Biblemu sendiri. Kamu menuduh kami yang menghinakan. Gak ada yang menghinakan. Justru Anda yang menghinakan Tuhan. Karena Anda memaksakan manusia menjadi Tuhan. Coba baca Pak di Yohanes 11:57. Hari itu juga mereka bersepakat membunuh Yesus. Bukan membunuh Tuhan. Itu untuk orang-orang sejaman dengan Yesus ya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi, tapi Anda memaksakan jadi Tuhan. Nah, kalau Anda tadi menyinggung roh, Yesaya 61 di sini Nabi Yesaya berkata begini, Pak. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kata Nabi Yesaya, Roh Tuhan Allah ada padaku. Dia diurapi, dia diutus. Ini kalau Anda ingin menyembah lagi, lebih baik Anda menyembah Yesaya. Ini ada di perjanjian lama. Ya, ini Yesaya tidak dihinakan nih. Lebih baik ini yang jadikan Tuhan nih. Yesaya tidak diludahi, tidak disalib, tidak diapa. Kalau Anda tidak mau dihinakan ya Tuhan jadi bukan kami hinakan ya, karena data di Bible seperti itu ya Pak Wali. Jadi kalau kamu ke roh dan roh Tuhan Allah ada pada Yesaya. Silakan kau menuhankan Yesaya. Ya. Udah? Silakan Pak. Ya. Saya belum selesai ini. Silakan ya. Pak. Saya keburu kepotong sama Bu Rama. Jadi gini. Sedikit Pak Martin ya. Silakan Pak Sadelas. Silakan. Buktikan, saya kan tadi minta buktikan. Menurut Anda kan di dalam Yesaya ya tentang Raja Damai, saya bacakan lagi nih ya. Tentang Bapak yang kekal. Bapak yang kekal, terus Allah yang perkasa. Perkasa dari mana, Bang? Ya. Perkasa dari mana? Dia nggak perkasa. Dia diuber-uber Hansi Promawi. Dia diludahin, ya, dilecehkan. Itu konteksnya jauh dari perkasa. Ya, Bapak yang kekal, kembali lagi ke Bapak yang kekal. Konteks kekal itu nggak pernah metong. Kamu mau bicara kepada siapapun, konteksnya kekal itu nggak pernah mati. Yesus pernah mati, kekalnya dari mana? Jong semua ini, ya, jong semua ini.
Ya, nubuatan Yesus ini di sini katanya untuk Yesus. Yesus menyebut Bapa, Bapa yang kekal, berarti Bapaknya, bukan Yesusnya. Ya, oke. Itu aja udah jelas di situ. Ya, jawab dulu ini gitu loh. Di mana ini Iya. penasihat ajaib dulu lah. Raja damai, Iya. Raja damai. Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Ayo, Iya. kacauan yang hadir ya. Ayo lanjut. Iya, oke, makasih. Silakan Pak Martin, dilanjut. Ya, jadi Yesaya 9 ayat 5 itu menubuatkan tentang Yesus bahwa seorang telah lahir untuk kita. Jelas kita akui bahwa itu Yesus kan? Karena dia lahir sebagai manusia. Enggak. Ya, dia lahir sebagai manusia. Yang tadi sama Bu Rahman tadi, dia tidak bisa membedakan Yesus yang lahir sebagai manusia dan bagaimana orang Kristen menuhankan dia karena dia adalah Sang Firman. Hanya 33 tahun setengah dia menjadi manusia. Ini harus kita bedakan. Sehingga dalam rupa manusia, dia adalah manusia itu sendiri sebagai utusan. Ini harus kita bedakan. Makanya kalau Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir, itu berarti dia jadi firman yang menjadi manusia. Lalu dikatakan, disebut orang, dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Begitu loh. Jadi dia ini menyebutkan dia itu adalah firman yang adalah penasihat ajaib. Jadi firman itu merupakan nasihat supaya manusia bebas dari dosa. Karena dia menasihatkan itu. Allah yang perkasa, yang mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Bapa kekal dari awal sampai akhir. Dia adalah Allah yang kekal itu sendiri. Bapa yang kekal itu sendiri. Ya, itu Raja damai. Dia yang mendamaikan antara Tuhan dan manusia melalui dirinya sendiri, melalui Yesus dia memperdamaikan. Jadi salib itu memperdamaikan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Itu artinya. Jadi jelas ya, jelas penjelasan saya sudah oke ya. Itu pertanggungjawaban saya. Soal kalian tidak percaya itu ya memang karena kalian bukan orang Kristen tentu tidak percaya. Tapi ini pertanggungjawab saya sebagai orang Kristen, begitu. Lalu apalagi yang mau ditanyakan? Oke, Pak Martin. Jadi kita ambil sebentar, Pak. Saya ambil dulu hari ini. Oke, jadi kita ambil poinnya aja, diskusi juga supaya tidak panjang lebar. Jadi menurut Pak Martin, poin diskusi ini di keyakinan Kristen, Tuhan yang membutuhkan manusia. Betul? Tuhan bukan membutuhkan, mengasihi. Dia mengasihi ciptaannya yang menderita karena dosa paris. Nah, maksudnya begini, kalau di Islam manusia itu yang membutuhkan Tuhan. Iya. Nah, kalau di Kristen, Tuhan yang membutuhkan manusia, gitu kan? Betul? Betul. Dia mengasihi ya, bukan membutuhkan. Ya, Tuhan tidak apalah membutuhkan artinya manusia. kayak gitulah, Tuhan ya. mengasihi. Jadi oke. Jadi itu Iya. poinnya ya untuk teman-teman Iya. di bawah penonton dan yang lain, biar nggak panjang lebar. Jadi konsep saya ulangi lagi, di konsep Kristen adalah Tuhan yang membutuhkan manusia. Kalau di konsep Islam, manusia coba yang dirubah dari membutuhkan. kata membutuhkan. Bukan membutuhkan, mengasihi. dia turun. Jangan pakai Lupa membutuhkan. lagi, Karena tidak ada kata membutuhkan di dalam Alkitab untuk manusia itu tidak ada. Mengasihi. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang mengasihi, akhirnya dia bukan turun. membutuhkan. Bukan membutuhkan. Akhirnya dia turun Bukan. ke dunia, gitu Jangan loh. Betul? maksakan diri. Tunggu dulu pakai Pak sebentar. Kau bercerita Roh Kudus saja nanti ya. Ya kamu Jadi kan begitu ya semua kesimpulan. serang Mungkin Pak masih mau Martin. dilanjutkan, host? Ya, ini saya mau dilanjutkan. Ini lagi berlanjut. Jadi gini. Jadi pakai Pak nanti giliran saudara. Ya, Saya lihat biarkan semua dulu serang mereka Pak berdua. Martin sendirian. Ya saya bantu dikit. Oke, Tapi di sini Pak kami di sini diskusi menggunakan data Pak, bukan dari hasil mimpi Pak. Bapak bisa diskusi menggunakan data. Jadi Bapak kalau mau nanti sama saya kita bicara mimpi-mimpi, ya. Jadi Bapak diam saya dulu. bukan mimpi. Saya Pak, kenyataan. di sini biarkan dulu mereka selesaikan Pak ya. Kalau Bapak nanti mau mimpi-mimpi sama saya banyak mimpi loh. Kita bisa tembus 4 angka. Lanjutkan. Itu nggak. Saya 1 menit ya, 1 menit. Saya tanggapi aja. sedikit Ya udahlah, Pak ya. Martin. Pak Martin saya tanggapi dari Itu aja ya. Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dulu Pak Sedelek. Pak Sedelek. Katanya Di sini dulu, silakan dulu, biarkan dulu Bunda Rahma.
Kan ada Satu menit, narasinya satu dia menit. tadi. Baru Tidak, 1 menit. jangan sampai dia lupa, Bunda Rahma. Aku tanggapi dia mengatakan Raja Damai. Aku tanggapi itu aja satu. Kata-kata itu aja ya. Anda berbohong lagi. Makanya aku bilang kalau Anda mengutip nubuatan di Perjanjian Lama, Anda tertolak. Ini saya bacakan datanya ya. Di Matius 10:34. Jangan, ini kata Yesus ya, tinta merah ya. Ini perkataan Yesus. Kau mengutip tadi nubuatan-nubuatan. Kalau nubuatan kalian melirik Perjanjian Lama, teng 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 kalian melirik. Tapi kalau hukum-hukum Taurat katanya tidak berlaku lagi, itu namanya munafik. Ya, makan babi tidak sunat, itu kalian tidak lagi melakukannya. Tapi kalau nubuatan, kalian menengok Perjanjian Lama, munafik. Nah, saya baca di Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini perkataan Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu kata Yesus. Bukan tadi kau bilang Yesus adalah damai-damai. Enggak. Silakan lanjut yang lain. Kalau nubuatan Ya, katanya ada di Perjanjian Sekarang Lama. saya- Tapi hukum-hukum Taurat dia tolak mentah-mentah. Namanya munafik, Sekarang Pak saya- Martin. Lanjut. Oke, saya Ya. sebentar saja. Sebentar, Pak Ibu Martin. Rahman Pak ini Martin, dia- sebentar. Bu Rahman Sebentar, ini Pak dia- Martin. Bu Rahman ini dia, gimana? Sebentar, Pak Martin. Pak Sedilek, mungkin ada tanggapan dari Pak Martin tadi, Pak. Pak Sedilek, silakan, Pak. Saya sedikit saja. Tadi saya hanya mengkritisi tentang Raja Damai itu ya. Mengatakan bahwa Allah yang perkasa dia bangkit dari kematian. Enggak, dia dibangkitkan, Pak. Allah yang membangkitkan itu ada gitu loh. Saya bisa tunjukkan beberapa ayat gitu ya. Bahwa Yesus itu bukan bangkit sendiri tapi dibangkitkan. Itu jong lagi, Pak. Anda membawa nubuatan Yesaya jong lagi. Ya, itu tentang keperkasaan katanya mengalahkan maut. Yang kedua, dia mendamaikan damai antara Allah dengan manusia. Emangnya sekarang ini Allah dan manusia bermusuhan, Pak? Ya. Salah, Pak. Justru Allah itu mengasihi. Ada di dalam 10 hukum Taurat. Itu Allah itu mengasihi manusia. Masa bermusuhan? Kalau tentang masalah itu mendamaikan dengan cara pembunuhan Yesus oleh Bapaknya, justru itu akan terjadi permusuhan. Ya, karena gini ya konteksnya ya. Dalam artian begini. Ketika Bapak mengatakan pendamaian itu dalam konteksnya itu adalah dosa waris, itu salah, Pak. Justru dengan tidak matinya Yesus pun gitu, itu dosa sudah diampuni dengan cara berbagai Gurunda kemana ya? Jangan-jangan Gurunda sudah monitor ini. Silakan Gurunda. Tunggu Aduh, dulu, saya belum tunggu. selesai. Tunggu dulu Bunda Rahma. Biarkan dulu dia sampaikan, Bang Adi. Saya jadi Silakan Bang lupa Ade. ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, Bu. Lanjut.